Nah, pas di rumah sakit itu saya diputusin pacar juga. Ya ampun. Pada saat itu kecelakaan pakai motor. Waktu itu terus saya tanya keadaannya bagaimana, dia bilang kakak jawab kakak sudah tidak ada. Mau curhat? Dipitokin aja. Ini podcast perdana kami dengan saya Bribtu Mutia dari Satgas FPU 5-K. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita bersama dengan Bribda Alek. Alek, gimana kabarnya Alek? Puji Tuhan kak, sampai saat ini masih baik-baik saja. Kalau sapa Alek? Sapa bien merci. Madam. Sapa bien merci. Wala. Gimana Alek? Masih semangat dalam menjalani Latpragas FPU 5-K yang sudah tinggal 1 bulan lagi Alek? Sampai saat ini masih sangat semangat untuk mengikuti Latpragas kak. Masih semangat ya? Masih semangat. Oke, baik. Karena Alek dari Polda Papua, bisa berikan sedikit mop-mopnya Alek biar kita semangat semua di sini. Ada nih satu kak. Jadi sekarang ini ada Tete dengan dia cucu. Dondo tinggal ini di kampung. Jadi waktu itu pada suatu hari Tete dengan cucu nih Dondo pergi ke kebun. Pulang dari kebun sudah sore, jadi Tete masak, dari dia cucu makan. Setelah itu karena Tete sudah capek sekali, jadi Tete mau istirahat. Karena Dondo tinggal di kampung ini belum ada listrik, masih tinggal pakai pelita, pakai minyak tanah. Jadi karena Tete terlalu capek, Tete mau tidur. Tete udah taruh kepala baru mau tidur begini, nyamuk lewat berisik sekali di telinga. Nging, nging, nging. Tete tidak bisa tidur, jadi Tete bilang cucu, kok kasih mati pelita dulu, biar nyamuk jangan lihat kita. Jadi cucu dia mulai ke sana, dia mulai kasih mati pelita, dia tiup kasih mati, dia kembali ke tempat tidur. Jadi sekarang cucu dia baru mau tidur begini, dia lihat dari celah pintu tuh atas ventilasi kunang-kunang masuk. Cucu dia kaget, jadi kasih bangun Tete. Itu apa yang menyala? Terus Tete dia buka mata, dia lihat begini kunang-kunang. Jadi Tete dia bilang cucu. Ku diam, itu nyamuk lagi cari kita pakai senter. Luar biasa. Jadi dikiranya itu nyamuk pakai senter. Nyamuk pakai senter. Padahal adalah kunang-kunang. Ya ampun, bisa aja ya. Emang Papua tuh paling pinter banget bikin yang namanya mop. Itu adalah salah satu ciri khas dari Papua. Ya. Sebelum kita mulai, karena Sobat Biskipper belum kenal nih sama Alek nih. Bisa Alek sedikit perkenalan diri Alek, nama, tugas di mana? Boleh kak. Nama saya Bribda Alexander Valerianus Mopiawok. Asal pengiriman Polda Papua. Saya berdinas di Polres Merauke, di Bak SDM Polres Merauke sebagai operator penerimaan. Jabatan saya Bamin Subak Dalpers. Di Dalpers ya Alek? Ya. Alek lahir dan tinggal di mana saat ini Alek? Saya lahir di Muting kak, di Muting tanggal 14 April tahun 2000. Muting itu distrik Alek? Iya. Distrik ya? Kabupaten ya? Tidak kak, dia distrik. Kita jarang dengar ya Alek? Iya, kalau boleh tahu itu jaraknya seberapa jauh sih sama Merauke itu sendiri? Kurang lebih 200 meter kak. 200 meter? 200 kilometer. 200 km? Ya, 200 kilometer. Kalau di Jawa tuh 200 kilometer tuh bisa kayak dari Jakarta ke Bandung loh. Sejauh itu. Iya kak. Kalau ditempuh menggunakan kendaraan motor atau mobil biasa sekitar 4 jam. 4 jam? Wow. Ya, paling cepat. Jalur darat 4 jam ya? Iya. Oke, dan sekarang saat ini Alek kan sedang tergabung dalam Satgas FPU 5-K. Ya benar sekali. Jabatan Alek apa sih di Satgas ini saat ini? Untuk saat ini di FPU 5-K saya sebagai personil taktis di Peleton Alpha. Peleton Alpha? Iya. Kalau boleh tahu, FPU 5-K ini mempunyai berapa peleton sih Alek? Ada 5 peleton kak. 5 peleton, ya. Apa aja tuh? Yang pertama ada peleton SWAT, ya. Peleton Alpha, Bravo, Charlie, dan Support. Wow, ada 5 peleton ya? Ada 5 peleton kak. Sobat Biskipper, sebagai info bahwa peleton SWAT atau Special Weapon and Tactic adalah satuan
peleton yang mempunyai kemampuan khusus di masing-masing anggotanya. Betul, Alex? Betul, Kak. Kemampuan sniper, betul? Ya. Terjun, menyelam, menembak. Alex sebagai dari orang Papua jauh-jauh ke Jakarta ikut jadi pasukan peacekeeper Polri dari Indonesia. Iya, wah, Kak. luar biasa. Terus Alex, gimana sih tahu ada pendaftaran peacekeeper gini? Kan jarang nih orang tahu nih. Kok Alex Iya, bisa Kak. dari Papua tahu bisa daftar FPU 5 Minuska, gimana ceritanya tuh? Jadi gini, Kak, waktu itu saya pada saat itu persiapan di Polres kan bimbel chassis gitu, Kak. Ya. Bimbel chassis. Terus waktu itu sempat malam-malam ditawari sama Ibu Kabak SDM saya. Jadi waktu itu sempat ditanya, Lex sudah dinas berapa tahun? Terus saya jawab sudah sekitar 3 tahun. Terus 3 tahun ya? Ya, beliau kirim waktu itu persyaratan seleksi pasukan Garuda. Oh, namanya seleksi pasukan Garuda Standby Force ya. waktu itu. Standby Force, Ya. baik. Nah, ketika saya lihat persyaratannya, beliau bilang, udah Lex, kamu siapkan persyaratannya, kita langsung kirim biar kamu bisa ikut. Jadi waktu ketika saya ditawar awal itu, wah, pasukan Garuda, ketika dengar pasukan Garuda, wah, keren ini pasti. Ini suatu kesempatan ini untuk saya bisa mengembangkan diri nantinya kan. Jadi ketika saya lihat persyaratannya agak drop sih, Kak. Kenapa Karena drop? persyaratannya yang begitu banyak, terus dengan kemampuan saya agak ragu kayak gitulah. Belum lagi ketika saya izin ke orang tua itu agak berat orang tua berikan izin. Kenapa tuh berat? Itu berat ya, Lex ya? Iya, Kak, pertama waktu saya minta izin, saya nanti mau ikut tes. Jadi waktu itu ketika yang pertama kali saya disampaikan untuk ikut FPU, saya selesai siapkan berkas, kan dalam jelang waktu 2 hari langsung pemanggilan untuk Itu tes. cepet itu, Iya, ya? karena waktu itu terakhir saya kirim berkas. Waktu Orang pendaftaran terakhir ya, dari Polda Papua yang dari berkirim Polda berkas. Papua, iya, Kak. Dengar-dengar Alex adalah polisi Papua pertama. Tidak juga sih, Kak, udah ada beberapa senior yang dari Polda Papua. Kalau untuk saat ini saya yang pertama Polki asal pengiriman Polda Papua. Wah, luar biasa. Ya. Berarti polisi Papua Polki. Ya, yang tergabung pertama ke dalam misi FPU FPU 5 Minuska. Minuska. Luar biasa, tepuk tangannya dulu dong. Setelah ikut pendaftaran tuh, Ya, Kak. Alex kan ikut seleksi. Ya. Itu seleksi bulan apa, Alex tuh? Itu bulan November, Kak. Bulan November langsung tahun 2022. Ya. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah orang tua pertama langsung setuju atau bagaimana tuh waktu pendaftaran, Jadi, waktu seleksi? Waktu itu ketika nama keluar, saya langsung persiapan berangkat ke Muting untuk minta izin di orang tua. Oh, berarti Alex di Polres, di Iya, Polres di kota. Merauke, pulang ke Muting dulu. Ya, ke Muting. Karena memang mama kan di Muting, bapak di Bovendigul. Oh, beda lagi. Beda ya? lagi, Beda ya. lagi. Bapak kerja di Bovendigul. Itu jauh juga ya dari Muting, Merauke sama Bovendigul. Bovendigul Ya, itu jauh-jauh juga tuh. jauh juga. Dari Muting ke Bovendigul juga sekitar 200 kiloan. Sama ya, jauh Ya, banget ya. Jadi tengah-tengah antara Wow. Muting itu tengah-tengah antara Bovendigul dan Merauke. Terus setelah itu Alex ke Muting dulu. Iya, ke Muting untuk pamit sama ibu. Jadi waktu sampai di rumah, kalau dengan bapak saya pamit lewat telepon aja, sampaikan iya. lewat telepon. Karena kebetulan di rumah di Muting tidak ada jaringan. Jadi kalau Gitu. mau hubungi orang tua pasti saya harus ke sana dulu. Oh, kalau nggak ada jaringan itu, terus cari jaringan di mana, Alex? Jauh Kalau- kah? Atau ada sinyal, atau ada menara untuk sinyal, atau bagaimana? Ada jaringan, hanya rumah saya kan 5 kilo dari distrik. 5 kilo dari ya, distrik? jadi untuk jaringan tidak dapat, baru masih hutan juga soalnya. Wow. Terus kalau mau nyari sinyal, Alex harus ke distrik dulu tuh, 5 Iya, kilo tuh. harus 5 kilo menggunakan motor sampai di distrik baru bisa dapat jaringan. Wah, luar biasa. Setelah itu sampai rumah. Ya, sampai ke Muting waktu itu karena hasilnya keluar sore ya. Waktu itu sore pemanggilannya, malamnya saya langsung bergegas pulang ke rumah untuk minta izin sama orang tua. Tesnya November. Oh gitu. Iya. Jadi waktu pulang ke rumah itu minta izin sama orang tua, sempat kaget pertama mama karena
Taunya saya kan waktu itu cuman biasa antar-antar chassis. Terus Iya. ketika saya dengar saya akan mengikuti seleksi FPU pasukan Garuda apalagi yang nanti akan bertugas di luar negeri, Mama sempat pertama ragu-ragu untuk kasih izin. Kenapa tuh ragu, Alek? Ya karena dengar nanti ini ikut seleksi kalau tembus nanti akan ditugaskan di Afrika Tengah. Oh. Jadi waktu itu Mama langsung kayak agak berat pokoknya kasih izin Iya, itu. Jadi betul. tapi di situ saya kasih yakinkan Mama bahwa ini adalah satu kesempatan untuk saya apalagi anak Papua yang dari pedalaman bisa ikut seleksi terpanggil untuk mengikuti seleksi standby force waktu itu. Wah, luar biasa. Berarti Alek tetap meyakinkan orang tua ya, karena memang keinginan Alek ya sebegitu besar. Iya, saya Alasan sangat apa Alek ikut Satgas FPU 5 Minuska, ikut seleksi misi perdamaian? karena ini Kak itu merupakan satu kesempatan yang bisa saya gunakan dalam berkarir. Ya, betul. Jadi suatu Mencari kebanggaan pengalaman nanti baru juga ya, ya, mencari pengalaman baru di pengalaman daerah baru di luar negeri, daerah di luar konflik, negeri, ya. iya kan? Betul. Lalu pas saat tes, ada hambatan nggak atau kesusahan nggak sama tes tuh? Kan banyak tuh tesnya, ada mengemudi, Iya, ya kan? Kak. Bahasa Bahasa Inggris, psikologi, kesehatan, gimana? Bisa diceritakan, Alek? Untuk waktu pada saat itu saya dan senior saya ada dari Polres Merauke juga yang sama-sama mengikuti seleksi. Kami berangkat sampai di Jayapura, dari Merauke ke Jayapura sampai di Jakarta, sampai tiba di tempat tes, kami mengikuti tes. Ya puji Tuhan bisa berjalan lancar ya, walaupun terbata-bata dalam mengikuti tesnya karena waktu yang mepet dan persiapan yang kurang, tapi puji Tuhan bisa diselesaikan tesnya dengan baik. Ditambah dengan saingan dari seluruh Indonesia Iya, ya, betul Polek. sekali. Dari seluruh Indonesia, dari berbagai macam polda, dengan kemampuan berbeda-beda, tapi Alek masih bisa ya, Siap, bisa Kak. mengikuti semua seleksi dengan lancar dan baik. Baik, siap, Ya. Kak. Setelah seleksi itu kan selesai tuh, Iya, kurang lebih 1 minggu ya kita seleksi ya. Ya, kurang lebih 1 seminggu, minggu Kak. ya. Mulai dari Setelah itu kan dipersilakan untuk pulang. ya, Gimana Alek? Alek kan pulang juga tuh sambil menunggu pengumuman. ya, Apakah ada dalam jangka waktu pengumuman itu, apakah Alek ada mungkin perasaan ragu-ragu atau mungkin ada hambatan gitu sama Ya. menunggu pengumuman tersebut? pasti ada sih, Kak. Saya setelah tes saja itu udah langsung drop ketika mengikuti seleksi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia Ya. yang luar biasa bisa Luar biasa ya. tergabung ikut tes. Itu saja saya sudah sempat rasa minder sih, Kak. Di situ merasa Ya, kayak apalagi kita ini dari Papua, pedalaman ya. ya, dari pedalaman bisa ikut gabung ke sini udah kayak mental itu mulai mencuat begitu. ya, it's Tapi a di key situ ya. saya dikuatkan dengan senior-senior, dengan kabak saya sendiri bahwa kamu pasti bisa, kamu anak Papua, kamu pasti bisa. Apalagi kamu dari pedalaman, kamu pasti bisa, semangat tetap. Jangan putus asa, harus bisa kamu. Nah, dari situ saya tetap semangat untuk ya yakin dan percaya bahwa nanti saya akan tembus di pemanggilan untuk Lat Praops. Wah, jadi walaupun dari pedalaman, dari Polda Papua yang jauh di ujung Iya. sana, Alek masih bisa percaya diri dengan kemampuan Alek. Betul? Siap, Kak, betul Nah, sekali. itu patut dicontoh sobat peacekeeper bahwa kita mempunyai kemampuan, jangan selalu minder, jangan tidak pede, aku nggak bisa nih, aku nggak bisa apa-apa, jangan. Ya, betul Kalau kita sekali. belum coba, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Betul, Alek? Betul sekali, Kak. Luar biasa. Dengar-dengar saat menunggu pemanggilan, Iya, Kak. Alek sempat sakit ya? Iya, Kak, betul. Sakit itu, sakit apa Alek? Jadi waktu setelah pulang dari FPU itu, Dari seleksi? ya dari seleksi saya sempat pulang ke Merauke, itu ada sedikit padat kerjaan. Saya kan Di sebagai kantor operator ya? ya, kadang Ya. lembur, kadang kerja sampai larut-larut gitu. Sempat drop 3 hari di rumah sakit waktu itu. Kecapean ya? Ya, Alek, karena kelelahan. Iya. Saya waktu itu kelelahan di rumah sakit itu bulan Desember Akhir tahun 2022, setelah benar seleksi ya sekali, itu. ya. Ya. Nah, ketika waktu itu ikut karena ada kuliah juga, jadi setelah kuliah ujian semester waktu itu. Setelah ujian semester pulangnya itu udah mulai jatuh sakit saya waktu itu. Iya. Terus diantar teman ke rumah sakit. Rupanya dokter bilang harus istirahat dulu. Jadi istirahat di rumah sakit 3 hari karena 3 kelelahan. hari, ya. Ya. Nah, pas di rumah sakit itu
Saya diputusin pacar juga Ya ampun. pada saat itu. Terus setelah itu saya keluar dari rumah sakit itu masih ingat tanggal 22 Desember 2022. Iya. Nah pada saat itu jadi bapak dari Ibu Vendigul itu sudah telepon bahwa nanti akan ke Merauke Iya. untuk jemput saya karena kondisi sakit untuk berkumpul dengan keluarga di Muting untuk merayakan Hari Raya Natal. Oh, ya itu karena dekat-dekat Natal itu Ya, ya, Alek ya. betul Jadi sekali. Alek keluar dari rumah sakit pas dekat-dekat dengan Hari mau Raya Natal Iya, ya Raya tanggal Natal. 22 Desember. Nah pada saat saya pulang tanggal 22 itu 23. Ya 23 pagi itu jadwal saya kontrol ke rumah sakit waktu itu untuk ambil obat sekalian. Nah di situ jam 6 pagi kakak saya yang nomor 3 telepon. Di telepon pagi-pagi itu kan ini kayak ada sesuatu pastinya kan. Terus saya bangun, angkat telepon, terus kakak yang nomor 3 itu sampaikan bahwa kakak nomor 2 kecelakaan pakai motor. Waktu itu terus saya tanya keadaannya bagaimana, dia bilang ya kakak sudah dibawa dari rumah sakit ke rumah. Saya bilang kenapa? Terus kakak jawab kakak sudah tidak ada. Itu sempat drop sekali. Itu saat setelah Ketika- Alek baru selesai sembuh, baru keluar dari rumah sakit, diberikan info oleh kakak Alek yang nomor 3 3 bahwa kakak nomor 2 mengalami kecelakaan. kecelakaan dan meninggal. Itu di saat saya lagi sakit dengan kondisi waktu itu masih menunggu hasil seleksi. Terus pada saat mau kumpul keluarga, kami di Muting bersama orang tua. 23 pagi itu kami dengar berita seperti itu, sangat drop. Membuat saya tuh drop sekali. Jadi waktu jadwal kontrol saya itu ke rumah sakit akhirnya ditunda. Saya tidak jadi lagi ke rumah sakit. Kita waktu itu karena orang tua sudah di Muting, bapak mama. Itu pada saat itu ketika tahu bapak dan mama kakak nomor 2 meninggal, di situ tuh kami sekeluarga hancur yang luar biasa karena ya baru mendapat musibah kayak begitu. Berarti Alek selama menunggu pemanggilan banyak sekali kejadian. Banyak sekali musibah sini berganti Alek. ya, luar biasa punya cobaan yang datang gitu. Tapi Alek walaupun mengalami musibah yang banyak, tetap semangat ya Alek. Ya puji Tuhan Kak, masih bisa saya lewati sampai saat ini. Jadi ketika orang lain pada saat itu persiapan hari raya, kami malah dapat duka. Jadi pada saat tanggal 25 pagi, karena orang tua minta jenazah kakak almarhum dari Manokwari dibawa pulang ke Muting di rumah. Jadi pada saat tanggal 25 pagi, orang lain lagi ibadah Natal, kami jemput kakak almarhum di bandara. Dan itu wah luar biasa pokoknya. Kami turut berduka cita Alek Sedih atas sekali. meninggalnya kakak nomor 2. Semoga almarhum tenang di sana dan Alek Amin. diberikan kekuatan di sini Alek. Amin Kak. Jadi dari semua kejadian itu selesai kami dalam masa duka 40 hari. Itu saya tidak masuk kantor mulai dari kakak meninggal sampai selesai pemakaman, baru saya kembali ke kantor untuk kerja. Karena posisi kakak almarhum meninggal, istrinya lagi dalam keadaan hamil 9 bulan. Jadi saya kembali ke kantor kerja. Kami adik kakak yang ada, kami persiapan kumpul biaya untuk operasi karena kakak almarhum punya istri ini anak yang kedua dia operasi karena dia punya anak pertama kembar, jadi yang kedua juga ya operasi. Jadi butuh banyak biaya Alek ya. Iya, Kak. Semoga dengan adanya Latpragas FPU 5 Minuska dan insya Allah September nanti kita akan berangkat.
Siap Kak. Kita semua akan mendapatkan hal yang positif di balik semua ini. Amin. Betul, amin. Terus setelah ada TR pemanggilan tuh, Iya Kak. apa perasaan Alek? Jadi waktu untuk pemanggilan itu Kak, sebenarnya saya tuh tidak tahu Kak. Pemanggilan. Jadi ceritanya waktu itu setelah kembali ini aktivitas kerja di kantor. Nah pada saat itu jaringan di Merauke hilang Kak. Jaringan bawah laut. Oh, jaringan bawah laut. Alek? Jaringan bawah laut Jadi di putus. Merauke itu menggunakan jaringan bawah laut. Jaringan bawah laut, internetnya Dan melalui bawah laut. itu hilang karena apa Alek jaringannya? Atau Waktu itu- memang sudah sering hilang? Ya sering-sering sih Kak. Putus biasa kalau ada putus begitu berarti jaringan internet sama sekali tidak ada. Itu berapa lama tuh gak ada jaringan internet Alek? Biasanya kadang 2 bulan. 3 Sampai 2 bulan? Iya Kak. Wow, terus selama 2 bulan bagaimana kinerja di Polres Merauke tersebut? Biasanya dari Telkom berikan akses internet untuk kantor-kantor, Khusus ya, ya, untuk kantor ada dinas kuota. ya. walaupun tidak terlalu lancar tapi adalah untuk diakses. Tetap Ya, bisa untuk kerja sehari-hari ya. ya. Setelah jaringan bawah laut hilang, Jaringan terus bawah bagaimana laut tuh, Alek? hilang. Waktu itu saya sama sekali tidak ada informasi bahwa saya lulus itu, belum tahu waktu itu. Terus Alek tahu dari mana tuh? Jadi waktu itu Ada nama pas Alek di. ada senior saya yang ke Jayapura Kak, dia antar berkas UKP. Ya, Yang berkas UKP 1 Januari. iya. Nah pada saat itu dia dengar di Jayapura, jadi di Jayapura tuh udah heboh teman-teman Rame di tuh ya, Jayapura. rame Iya, ya. iya ada teman Ada kami. TR pemanggilan TR nih. pemanggilan. Terus ada nama saya, teman-teman letting itu udah pada heboh pokoknya. Iya, tapi Terus- bisa hubungi Alek nih, pada bingung nih Iya, jadinya ya jadi- di. Saya taunya tuh sore. Sore Itu hari apa tuh Alek? Berarti hari Kamis sekitar hari Kamis. Iya Kak, hari Kamis. hari Kamis, padahal kita pemanggilan hari berkumpul di pusat misi Hari hari Minggu. Minggu. Iya, Jadi kita punya waktu Kamis, Jumat, hanya 2 Sabtu. hari. 2 hari. 2 hari saja Kak. Setelah Alek tahu tuh sorenya tuh. Sore langsung saya persiapkan, kan itu TR-nya ada berkas-berkas yang harus disiapkan seperti surat penghadapan. Nah, jadi ketika saya diinformasikan berita TR nama pemanggilan saya ada, tersebut, ya. saya langsung buat surat penghadapan menghadapi Bu Kabak SDM. Malamnya Iya. saya pamit ke muting Kamis di malam orang tuh tua. ya. Alek ke muting lagi nih. Ke muting Iya. lagi pamit di orang tua. Karena kalau mau telepon tidak bisa. Karena tidak ada jaringan. Ya, betul sekali Kak. Akhirnya Alek terpaksa untuk Harus ke muting. Iya, jadi kalau untuk orang tua bapak saya telepon aja. Terus kalau untuk mama ya harus saya berangkat lagi ke muting malam itu juga. Setelah sampai di muting, gimana reaksi orang tua Alek? Nah, ini salah satu hambatan juga sih kemarin, karena orang tua pada saat itu berat sekali pas mama saya bilang saya terpanggil dalam keadaan orang tua yang masih berduka. Iya. Terus dengar saya yang akan berangkat keluar ikut alat praops ini, setelah itu akan berangkat ke Afrika. Di situ mama udah diam saja pas saya bilang. Pas saya sampai malam itu sampaikan, mama udah diam saja pertama. Terus bagaimana Karena- Alek meyakinkan mamah nih? Saya pokoknya kuatkan mama lah. Ma, ini salah satu kesempatan yang bisa saya gunakan untuk berkarir nanti, dan ini kesempatan ini tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Betul sekali. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga gitu Alek. Siap Kak, betul sekali. Dan akhirnya mamah mengizinkan. Dan dari situ ya mama kasih Dengan izin. berat hati ya, Dengan berat hati, tapi saya bilang bahwa ini salah satu kesempatan yang tidak semua orang bisa, bisa ikut seleksi sampai tembus dan mengikuti alat praops itu tidak semua orang bisa. Ya betul. Jadi saya yakinkan mama bahwa betul-betul ini kesempatan bagi saya, walaupun kami dari pedalaman kami bisa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Berarti dari Merauke ke Jakarta. Ya, Itu berapa lama perjalanan Alek? Naik pesawat kan ya? naik pesawat. Gak mungkin naik kapal kan Ya, ya? tidak mungkin, karena kalau pakai kapal pastinya saya sampai di sini sudah pertengahan alat praops. Jadi tidak mungkin saya bisa pakai kapal dari sana. Jadi waktu itu saya berangkat dari Merauke hari Sabtu tanggal 4.
pengalaman pertama berangkat sendiri keluar kota Pertama tanpa ada kali teman. Ya, sendiri pertama kali ke ibu kota. ke mama kota. Kota. Pertama kali Terus sendiri. gimana perasaannya waktu sampai di bandara di Soekarno Hatta, Alek? Gimana perasaannya tuh? Saya dari Merauke aja tuh Kak. Kalau Merauke Jayapura kan sudah biasa lah. Hmm. Dari Jayapura ke Makassar Jakarta itu, waduh, ini baru pertama kali saya berangkat sendiri. Sebelumnya udah pernah berangkat sih, waktu ke Kalimantan itu sudah pernah berangkat. Tapi kan kita rombongan waktu itu. Yang kemarin waktu berangkat ke sini pemanggilan itu saya sendiri waktu itu. Itu campur aduk, tapi saya yakinkan diri aja, saya bisa dan saya bisa. Sampai di Jakarta, saya kebingungan ini. Pertama saya harus apa ini? Jadi Karena bandara gede ya, Iya. ya kan, bingung nih harus kemana. keluar sampai di di depan. Saya beli minum dulu, sarapan, karena dari pagi di Merauke saya belum sempat sarapan. Demi mengejar pesawat. Iya. Jadi saya sarapan, terus dari situ saya mulai cari penginapan yang bisa saya tempati istirahat. Berarti masih ada space waktu nih. Ya. Buat Alek istirahat dulu Untuk ya. istirahat dan jelajahi, cari pusat misi itu di mana. Karena belum pernah sama sekali ya. Iya, Pas belum habis pernah itu. sama sekali. Waktu itu ke Pusdiklantas cuman untuk tes mengemudi. Tapi itu kan waktu itu dengan rombongan, jadi saya tidak terlalu ragu atau terlalu ini. Yang pas pemanggilan itu saya berangkat sendiri soalnya. Terus setelah Alek sampai bandara nih, kan cari Iya, Kak, penginapan. cari penginapan. Alek apakah pesan ada teman di sini kah? Minta dijemput atau bagaimana? Tidak ada, Kak. Karena Alek pesan apa? Saya cari Gojek atau taksi? penginapan lewat Maps, Aplikasi. yes. Nah, ketika saya udah waktu itu dapat di daerah Bintaro. Oh, deket lah ya, Ya. sama pusat misi ya. Jadi waktu saya dapat di Bintaro, saya pesan Grab, menujulah kami ke Bintaro. Sampai di Bintaro, saya karena masih lapar, saya cari makan lagi. Oh, berarti berhenti dulu ya, cari penginapan ya. Berhenti Di dulu. dekat penginapan itu pokoknya ada warung lah, saya beli makan. Terus driver ini kasih turun saya punya tas-tas. Iya. Yang saya pegang koper, tas tenteng, lupa di dalam mobil. Ketinggalan. Lupa di dalam mobil. Tapi di situ saya belum sadar. Saya masuk setelah makan. Baru sekarang saya mau ambil HP untuk ke hotel. Ke Nggak hotel. ada tas ya? Tasnya tidak ada. Di dalam mobil masih Di dalam mobil itu. Panik Untung tuh, panik ya. Ada tuh. panik bahagia. Tapi untungnya waktu itu HP saya pegang, casnya saja di dalam tas itu. Jadi saya Nah, itu Alek ngapain setelah itu? Kan panik nih. Iya, Kak. Tas kita ketinggalan dalam Grab gitu kan. Saya di situ ada kertas dari hasil pemesanan stroke, Grab. ada Ya. stroke-nya ya. Nah, di situ saya lihat nomornya kan ada. Saya hubungilah nomornya. Nomor drivernya ya. Nomor drivernya. Hubungi nomor drivernya, rupanya tasnya masih ada. Alhamdulillah masih ada di Tapi dalam udah Grab. di bandara. Tadi dikembalikan ke bandara lagi. Iya, tasnya udah di bandara. Jadi mereka amankan di bandara. Akhirnya Alek gimana? Alek ke bandara dulu, ambil tas. Iya, saya jadi waktu itu pesan Grab lagi Pesan Grab lagi. untuk jemput saya, terus kita kembali ke bandara. Ya ampun, Ambil tas. bolak-balik ya. Ya, Dari bandara ke Bintaro udah sampai, sampai makan bentar, tas ke ketinggalan. bandara lagi. Ke bandara lagi. Ambil tas, setelah ambil tas baru kita ke hotel yang sudah saya pesan. Rupanya sampai di hotelnya sudah full. Alek nggak konfirmasi dulu ke hotelnya tuh. Udah sempat konfirmasi, tapi ketika kita datang itu ada rombongan yang sudah duluan tiba. Jadi mereka udah pakai semua kamar. Dan untung waktu itu abang driver itu orangnya sangat baik. Abangnya orang Batak, marga Saragi kalau tidak salah. Jadi kita ngobrol-ngobrol panjang juga sih sama beliau. Jadi ketika kita sampai di hotel, dengar hotelnya penuh, abangnya tuh udah tawar saya untuk tinggal di rumahnya. Kebetulan di rumahnya ada kamar yang kosong. Karena beliau dengar cerita saya yang datang ketinggalan Papua, tas, ya. hotel tutup. Jadi Kasihan gitu ya sama Alek. ya. Jadi dia ajak saya untuk tinggal di rumahnya. Ya ampun, sangat beruntungnya Alek bertemu dengan orang Ya, yang baik di sini. luar biasa. Luar sebenarnya. biasa. Jadi- Akhirnya Alek tinggal di Pertama masih malu-malu kan Kak. Malu-malu, Jain jadi- nih, polisi nih. Iya. Setelah itu kami sempat cari juga beberapa kali ke hotel, namun tidak dapat Tutup karena penuh semua.
Iya, kan itu hari Minggu ya? Ya, Sabtu ke Minggu, malam Minggu ya? malam Penuh, minggu, di mana-mana penuh. benar sekali. Jadi hasil akhir saya terpaksa ikut beliau. Tapi waktu nginep di rumah beliau, apakah beliau menerima dengan baik atau mungkin orang keluarganya menolak atau bagaimana saat Alex sudah sampai? Pada saat itu sebelum kami ke rumahnya itu dia sudah telepon istrinya. Oh gitu ya. Kebetulan ada anak-anaknya. Ketika dia bilang ada om polisi dari Papua yang mau nginap di rumah, istrinya tuh dengan senang hati menerima. Alhamdulillah. Dan anak-anaknya itu pada senang semua karena ada om polisi yang datang ke rumahnya. Oh gitu. Nah, jadi pada saat kita sampai di rumah, istrinya udah siapkan makan malam. Setelah kita makan malam, kita cerita-cerita sebentar. Mereka penasaran orang Papua kan, jadi datang cerita-cerita. Setelah itu istirahat. Besoknya mereka antar saya ke pusat misi. Berarti Alex disambut dengan baik. Ya, jadi udah dapat keluarga baru lagi. Keluarga baru lagi di Jakarta ya. Dengan senang hati mereka antar sampai di depan pusat misi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Hari pertama latihan pra-operasi. Ya, gimana perasaannya Alex memasuki pusat misi internasional Polri? Sampai sekarang berjalannya waktu sudah sampai kita tidak terasa sudah 5 bulan. 5 bulan berlalu. Sudah luar biasa ya. Perjalanan kita yang sangat panjang ini. Iya Kak. Terus selama di pusat misi 5 bulan ini apa Alex pelajarin? Apa Alex terima dari pelatihan yang kita dapat di sini? Banyak sekali Kak. Apa aja tuh? Pertama, perkenalan lingkungan, terus banyak materi-materi tentang UN, tentang perembesi, sampai dengan kemampuan perorangan kami diajari semua. Tapi Alex sebelumnya di daerah apakah pernah menggunakan senjata api dalam kegiatan sehari-hari? Terakhir waktu pendidikan. Waktu pendidikan, berarti selama 3 tahun dinas nggak pernah pegang lagi? Iya Kak. Berarti baru di sini dilatih lagi? Setelah masuk di sini baru belajar. Ya puji Tuhan walaupun dari polisi umum bisa bergabung, bisa mengimbangi dan ikut lat praop sampai saat ini. Terus selain skill menembak apalagi nih kemampuannya nih? Kami juga ada dilatih penanganan huru-hara atau POM, Public Order Management. POM ya? Ya. Berarti POM itu sama seperti PHH di Indonesia. Kalau di sini, iya Kak. Penanganan huru-hara. Ya. Tapi kalau di UN kita namanya adalah POM, ya. Public Order Management. Itu dapat info baru nih kita tentang hal-hal seperti di UN. Ya. Ada POE Escort, terus security camp, ya, dengan teman-teman kami yang dari SWAT itu yang mempunyai kemampuan yang khusus ya. Jadi kita belajar banyak dari kemampuan teman-teman di SWAT ya. Iya betul sekali Kak. Terus selain kemampuan skill tersebut, dengar-dengar kita belajar bahasa Prancis ya? Ya betul sekali Kak. Kami di sini juga dibekali dengan bahasa Prancis. Bahasa Prancis, Alex bisa nggak nih sedikit perkenalan pakai bahasa Prancis nih? Angpu, s'il vous plaît. Ya, merci beaucoup madame. Excusez-moi. Je m'appelle Alexander Valerianus Mopiawok. Mon prénom Alexander, mon nom Alex. Ça s'écrit A-L-E-X. Vous pouvez m'appeler Alex. Oui. Je suis policier. Oui. Je travaille à région Papua à Merauke. Je suis catholique. Je suis célibataire. Oui, célibataire. Oui. Je préfère faire du football. Faire du football. Oui. Jadi udah lumayan ya kita bahasa Prancis ya di sini ya. Pembekalannya udah lumayan Kak. Ya. Untuk menjadi modal kita di misi nanti. Luar biasa. Terus selama pelatihan nih, kita kan sempat IBL. Siap Kak. Kita sempat IBL 2 kali ya. Cuti 2 kali. Ya. Yang pertama kita Idul Fitri. Betul sekali Yang Kak. kedua kita ada setelah cuti AAV. setelah AAV. Ya. Alex cuti nggak itu? Waktu yang pertama, waktu Lebaran tidak Kak, saya tidak pulang. Kenapa nggak pulang? Waktu itu kan sempat dikasih cuti 2 minggu ya Kak. Iya 2 minggu. Ya. 2 minggu itu karena ya masih baru kan di Mama Kota ini, jadi belum terlalu untuk apa namanya, karena geser sedikit pengeluaran besar juga kan Kak. Jadi saya memilih untuk tinggal di pusat misi. Emang tiket dari Papua ke Jakarta berapa sih? Jakarta Papua Jakarta berapa tiketnya?
Ya lumayan juga sih Kak. Lumayan Kisaran menguras. 6 sampai 7 juta. Wow, sampai 7 juta. Ya, Itu PP tidak sekali berangkat. sekali berangkat. Ya, Berarti PP sampai ke 14 juta. kisaran itulah Kak. 10 lebih pokoknya. Berarti memang perjuangan Alek yang luar biasa ya, dari Papua jauh-jauh ke Siap. sini. Kak. Maksudnya biaya yang nggak dikit ya itu. Ya, Banyak loh, 14 juta. Buat transportnya aja, ya kan? itu buat pesawat doang. Akhirnya Alek Saya memilih tinggal di sini kebetulan waktu itu Bapak Kadif Hubinter memberikan cuti tapi harus ada yang jaga pusmis kan. Oh gitu Nah, ya. jadi di situ saya memilih untuk tetap jaga pusmis karena waktu itu kami kurang yang agama Kristen kan waktu itu yang jaga piket, 1 orang jadi 3 nama untuk piket Untuk piket 5 hari 5 hari berturut-turut. berturut-turut. Ya, Jadi Alek sedih nggak pulang? Tidak ke sama rumah? sekali. Sedih ya. Orang tua ada kendala nggak? Orang tua kayak kangen, pengen ketemu gitu. kalau biasa kangen sih lewat telepon saja kalau. Oh, masih bisa ya, video telepon. call, Ya, telepon ya. video call. Jadi aman ya, nggak cuti ya? Mengirit biaya. Mengirit Iya. biaya. Kehidupan di Jakarta keras bos. Terus setelah ada IBL nih, kita kan ada AAV. AAV betul sekali Kak. AAV Alek tergabung dalam bagian apa nih? Kami Platon Alpha waktu itu di Pawai Excor. Oh, escort. Ya, namun karena di POM kurang, saya gabung di POM. POM tadi, ya PHH tadi ya. Public Order Public Management. Order Management, Ya. jika di Indonesia adalah PHH, PHH. bagian penanganan huru hara. Ya. Sebagai informasi, AAP adalah Assessment and Advisory Visit. Jadi ada kunjungan dari UN kepada Satuan Tugas Indonesia untuk mengecek kesiapsiagaan pasukan tersebut. Jadi sebagai sedikit tes gitu dari UN. Betul sekali Betul Kak. ya? Ya. Jadi waktu itu juga banyak negara yang hadir Kak yang Ada di pada saat itu Iya. menyaksikan AAV Indonesia. FPU 5 Minuska. FPU 5 Minuska. Siap, betul sekali Kak. Berarti Alek tergabung ke dalam POM. 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 Siap. Gimana rasanya tuh? PM tuh yang pakai baju hitam itu ya? Ya, betul Pakai sekali. baju Kak, lengkap, pakai tameng, pakai pukul itu ya? Ya, tameng dan tongkat. Itu berat gak sih bajunya? Tidak sih Kak. Nggak berat ya? Panas tapi panas ya, gerah ya? Tidak juga sih Kak, Nggak kalau juga. semangat. Kalau semangat, Ya. semuanya terasa efek. Kalau kita bawaan dengan itu pastinya nanti dongkol terus Kak. Karena latihan PH itu emang sangat menguras tenaga Kak. Ya, betul. Tapi kalau kita dengan pakaian kita rasa risih dan ini pasti bawaannya dongkol terus. Ya. Tapi Alek melaksanakan dengan Ya, dengan hati. penuh semangat aja. Semangat. Saat AP kan capek tuh tiap hari Iya. kita latihan tuh. Alek fisiknya gimana? Kuat nggak? Sempat drop juga sih Sempat tinggi. drop ya? Ya, sempat drop karena latihannya kan dari pagi sampai tengah malam kan Kak. Betul. Itu sempat drop karena dehidrasi. Saya 3 hari 3 hari 3 tidak hari ikut drop. kegiatan ya drop. Terus di situ telepon sama orang tua. Di situ mama sudah sangat khawatir. Jadi di situ tuh kiranya mau dapat support dari orang tua, malah mama marah. Mama telepon bilang, kalau begitu pulang saja, ngapain susah-susah di situ. Mama bilang gitu ya. Iya. Jadi waktu itu saya sempat kayak mana ya? Di saat sakit, baru selesai sakit, bukannya dikasih semangat, malah disuruh pulang lagi. Tapi di situ saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya bahwa ini adalah salah satu cara saya untuk nanti merintis karir ke depan, dan ini tidak semua orang bisa sampai di sini. Dan di situ saya sampaikan ke orang tua, Mak, saya sampai di sini sampai udah jalani latihan sampai hampir 4 bulan. Itu bukan sesuatu hal yang mudah bagi saya yang dari jauh paling ujung, kita dari kampung datang ke sini ikut Latra Ops bersama teman-teman semua dari seluruh Indonesia, bergabung di sini latihan. Saya yang polisi umum bisa gabung berlatih dengan teman-teman yang dari pasukan. Sampai di tahap ini itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya, dan itu harus butuh fisik yang ekstra, yang itu pengorbanan ya betul sekali Kak, untuk bisa tergabung dan menjadi pasukan FPU 5 Minuska. Dan akhirnya orang tua Alek akhirnya ya udah gitu. Ya udah, lanjut lagi udah aja, ya. gas gitu sampai Ya, selesai ya. Gas. Setelah itu ada cuti kedua. Apakah cuti Alek kedua. pulang?
Nah, di situ karena sudah di tahap-tahap akhir, karena juga rindu dengan orang tua, saya memilih untuk pulang. Walaupun biayanya cukup menguras dompet, tapi haruslah ketemu orang tua karena itu juga kan cuti terakhir kami, Kak. Ketika kami kembali ke Pusmis untuk lat praops itu sudah tidak ada cuti sampai dengan keberangkatan ke misi. Berarti itu terakhir kali. Alek tidak menyia-nyiakan kesempatan ya, kesempatan itu saya gunakan dengan baik. Saya pakai untuk pulang ke rumah di Muting. Walaupun dengan biaya yang lumayan. Ya, yang penting ketemu orang tua. Orang tua adalah semangat kita yang paling utama. Ya, betul sekali. Jadi udah lama kita bincang-bincang ya, Alek ya. Udah. Ya, keluar semua cerita-cerita Alek ya. Ya. Pengalaman-pengalaman selama di sini nih. Siap, Kak. Pengalaman ikut FPU. Jadi sebuah kebanggaan buat Alek ya. Siap, Kak, betul sekali. Untuk Sobat Visiper, kita sudah banyak mengambil pelajaran dan sobat kita Alek. Semoga dengan adanya Alek menjadi pembelajaran untuk kita semua dan menjadi semangat untuk kita semua. Sebelum kita selesai, Alek ada kata-kata nggak untuk teman-teman semua di rumah? Dan untuk teman-teman semua, sahabat Peacekeeper, untuk teman-teman yang di wilayah, jangan pernah menyerah, mencoba bergabung bersama kami di FPU selanjutnya. Jangan berkecil hati, tunjukkanlah kemampuan kamu. Kamu bisa dan mampu bergabung bersama kami, mengikuti dan bergabung bersama Peacekeeper dari seluruh negara. Terima kasih Alek untuk waktunya, udah banyak banget cerita, pengalaman dan semangat untuk rekan-rekan semua di rumah. Semoga kita semua lancar ke depannya sampai kita semua berangkat ke pusat misi, berangkat ke misi. Walah. Di Bangi, Afrika Tengah. Amin ya Allah. Sekian dari kami, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Salam Garuda. Garuda, Garuda, Garuda.